Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Yusi. Nah, di sini Ustazah akan memberikan sedikit materi IPA pada kalian. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar ya. Nah, materi pertama kita yaitu tentang bunyi dan organ pendengaran. Sebenarnya, apa sih itu bunyi? Bunyi adalah getaran yang merambat melalui media benda padat, benda cair, dan benda gas. Tapi bunyi tidak bisa merambat atau didengar di ruang hampa udara. Nah, macam-macam bunyi ada beberapa loh. Ada bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, bunyi infrasonik sendiri adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Hanya bisa didengar oleh beberapa binatang, contohnya di sini anjing. Kemudian, bunyi audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai dengan 20.000 Hz dan bisa didengar oleh kita manusia. Sedangkan bunyi ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz dan dia bisa didengar oleh beberapa binatang, contohnya di sini adalah lumba-lumba. Nah, selanjutnya ada bunyi pantul. Bunyi pantul itu terjadi apabila suara menabrak dinding yang sangat keras. Nah, ada dua bunyi pantul di sini, gaung dan gema. Gaung adalah bunyi pantul yang terjadi apabila jarak sumber suara dan dinding itu tidak terlalu jauh. Contohnya saat kita mengeluarkan suara di gua, nanti akan ada bunyi-bunyi yang lain mengikuti suara kita tapi tidak terdengar jelas. Itu adalah gaung. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang terjadi apabila suara dan dinding berjarak sangat jauh, sehingga bunyi pantulnya terdengar beberapa saat setelah bunyi asli, sama persis dan bersifat menguatkan bunyi aslinya. Nah, untuk selanjutnya kita kenalan dengan organ pendengaran kita ya, yaitu telinga. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar ada daun telinga dan saluran telinga. Untuk telinga bagian tengah ada gendang telinga dan 3 tulang pendengaran. Ingat, disingkat malas. Apa saja? Tulang martil, ma, landasan, la, dan S-nya tulang sanggurdi. Kemudian telinga bagian dalam ada 3 saluran setengah lingkaran dan koklea atau rumah siput. Nah, kita tadi sudah mempelajari tentang telinga dan bagian-bagiannya ya. Sekarang kita mempelajari tentang mekanisme penerimaan bunyi. Yang pertama, bunyi ditangkap oleh daun telinga dan diteruskan ke saluran telinga. Selanjutnya, bunyi tersebut akan menggetarkan gendang telinga kita dan sinyal tersebut akan diteruskan ke 3 tulang pendengaran, kemudian ke 3 saluran setengah lingkaran dan ke koklea atau rumah siput. Di dalam koklea terdapat cairan yang apabila ada bunyi yang didengar akan menyebabkan cairan tersebut bisa bergetar dan mengirimkan sinyal impuls ke saraf pendengaran yang ada di otak kita. Nah, itu penjelasan tentang bunyi dan organ pendengaran kita. Selanjutnya ada penjelasan tentang sumber energi. Disimak ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sumber energi dan energi alternatif. Sebenarnya apa sih itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha, di mana segala hal yang bisa menyebabkan energi terjadi disebut dengan sumber energi. Nah, sumber energi itu ada beberapa macam ya. Contohnya makanan. Selain makanan ada sumber energi yang lain, yaitu angin, air, gas bumi, dan minyak bumi, serta sumber energi terbesar di bumi ini adalah matahari. Sebagai salah satu sumber energi, air ternyata termasuk sumber energi yang bisa terbarukan. Kenapa? Karena air mengalami siklus air. Jadi, air mengalir menuju ke laut, kemudian menguap, ditangkap oleh awan menjadi awan hujan, diturunkan ke tanah kembali dalam bentuk hujan, masuk meresap ke dalam celah-celah tanah dan ke sungai. Dari sungai akan mengalir lagi menuju ke laut. Nah, karena jumlah sumber energi yang terbatas, kita membutuhkan sumber energi alternatif ya, sehingga bisa menyokong kehidupan di bumi ini. Contohnya adalah solar cell atau panel surya, di mana alat ini mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik, sehingga bisa hemat listrik dan biasa digunakan pada lampu-lampu penerangan jalan.
Yang kedua adalah biodiesel dan bioetanol. Tanaman yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan biodiesel sebagai pengganti BBM untuk kendaraan-kendaraan yang berbahan baku solar adalah tanaman jarak. Selanjutnya ada biogas sebagai pengganti gas atau LPG dari kotoran sapi. Nah, itu saja penjelasan dari Ustazah. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian serta memantapkan bekal kalian untuk menuju ke PTS yang akan datang. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.